Pada Sabtu 24 Oktober 2020, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan ancaman paling berbahaya dalam penanganan COVID-19. Menurutnya yang paling berbahaya adalah masyarakat yang bosan melakukan protokol kesehatan. Ia menyebut bila masyarakat bosan, maka mereka tidak akan lagi peduli. Menurutnya bila COVID-19 ini tidak ditangani dengan cepat akan terjadi pembosanan. Ia juga mengatakan saat tersebut kini sudah terjadi. Tak hanya itu, masalah terbesar lainnya adalah munculnya trust issue seputar COVID-19 di tengah masyarakat. Soal trust issue ini mencuat ke publik saat awal pandemi, yakni awal bulan Februari hingga Maret. Menurutnya, trust issue ini masih berlangsung hingga saat ini. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 25 Oktober 2020, sejumlah kelompok masyarakat masih tidak percaya COVID-19 adalah nyata. Menurutnya, hal ini menjadi persoalan hingga saat ini dan menjadi hal yang amat berbahaya. Sejarah Republik ini cukup panjang dalam politik kesehatan, termasuk soal vaksin-vaksin ini. Ingat nggak, ketika kemudian kita harus mengendalikan penduduk, orang harus apa KB, maka kan KB itu menjadi perdebatan. Apakah itu hak asasi, apakah kemudian ada unsur agamanya, kan macam-macam. Tapi toh hari ini kita berhasil. Maka kemudian bagaimana cara mendekati? Kita ngajak ngobrol tokoh agama, tokoh masyarakat, ilmuwan untuk menjelaskan secara gampang. Sehingga masyarakat menjadi tahu. Di rumah sakit kami, saya punya 7 rumah sakit. Itu sampai saya minta pasienmu, kamu cari yang sudah sembuh, itu diminta testimoni. Dengan cara itu, orang akan tahu bahwa ini ada pelaku. Ternyata itu punya sesuatu yang ampuh, sehingga di handphone saya ini banyak testimoni-testimoni. Jadi kalau orang datang gitu pengen ngelihat, kamu pengen ngelihat kayak gini nggak? Ini loh waktu dia sakit, dipasang ventilator rasanya seperti apa, saya nggak tahu. Lihat dia kedip aja enggak gitu, kan merem terus gitu. Rasanya kayak apa, kita nggak pernah ngerti pada saat itu. Dan begitu sembuh kita tanyain, waduh seseknya minta ampun, waduh ini kamu jangan. Nah, dengan cara ini sebenarnya soal vaksin tadi mulai kita bicarakan kepada mereka. Edukasinya mesti belak-belakan, mesti terbuka, dan mesti menggunakan tokoh-tokoh yang cukup beragam sehingga basis komunitasnya itu terwakili. Dan ini tentu secara ilmu pengetahuan Pak Saifuddin ini menjelaskan, dari ilmu komunikasi Pak Suta menyampaikan. Sehingga dengan cara itu maka orang akan bisa menjadi rasional, ya, bahwa kemudian ada yang menolak macam-macam, ada yang ini sumbernya benar apa enggak benar, sampai-sampai Pak Wapres kemarin kan menyampaikan di media, Pak Presiden menyampaikan komunikasinya yang baik agar tidak sama dengan Undang-Undang Omnibus Law. Omnibus Law atau apa ya kemarin? Ya, terus kemudian coba nanti yang vaksin komunikasi yang baik. Setelah itu Pak Wapres menyampaikan, apakah bahannya haram atau halal. Sampai disampaikan Pak sama Pak Wapres, dalam kondisi terpaksa haram pun bisa digunakan. Wah, itu nanti bisa berdebat panjang. Tapi ada basis ilmu pengetahuan, sumber-sumber yang meyakinkan untuk kita jelaskan. Ya. Nah, yang penting kan hari ini perdebatannya masih panjang soal vaksin ini. Mana yang paling benar, mana yang tidak benar, dan seterusnya. Maka ini ilmu pengetahuan yang menjelaskan. Maka tidak boleh tergesa-gesa, jelaskanlah dengan baik, tuntutannya, tahapannya sudah sampai di mana, aman atau tidak. Terus kita mulai ya. Nanti kalau enggak kita contohin. Jawa Tengah udah dapat alokasi, tapi karena sedikit sekali nanti dipakai untuk tim yang paling depan dulu. Nah, buat saya simpel-simpel aja, mesti paralel. Kalau tenaga medisnya mulai menolak, kalau ada. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.